Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, kelas AK20B, NIM 105731105820. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar perpajakan serta dengan istilah-istilah dalam perpajakan. Selanjutnya yaitu konsep dasar pertama yaitu konsep dasar perpajakan. Nah, konsep dasar perpajakan Profesor Dr. Rahman Saimitro SH mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik. Nah, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUHP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kesimpulan pajak konsep dasar perpajakan yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nah, memiliki ciri-ciri dipungut berdasarkan aturan dalam pembayaran, tidak ditunjukkan adanya kontroversi, serta pajak dipungut oleh negara dan kemudian pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Nah, di sini yaitu yang kedua yaitu istilah-istilah dalam perpajakan. Nah, yang pertama yaitu pajak. Nah, pajak adalah seperti yang saya jelaskan tadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi bahkan badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang. Nah, yang kedua yaitu wajib pajak. Nah, wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran, pemotongan, pemungutan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang. Artinya wajib pajak di sini adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan undang-undang dan mempunyai hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya yaitu badan. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang menghasilkan satu kesatuan yang baik melakukan usaha atau tidak. Artinya di sini badan tersebut adalah sekumpulan orang yang baik melakukan usaha atau tidak. Nah, itu disebut dengan badan. Selanjutnya itu pengusaha. Pengusaha di sini berbeda dengan badan. Pengusaha di sini adalah orang-orang atau sekumpulan orang yang melakukan usaha baik menghasilkan barang dan melakukan usahanya. Nah, itu disebut dengan pengusaha. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak di sini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Tapi di sini pengusaha kena pajak tidak semua pengusaha kena pajak. Artinya pengusaha-pengusaha kecil mungkin saja tidak belum kena pajak. Nah, ada juga beberapa orang yang melakukan kena pajak, misalnya seperti orang-orang yang ingin usahanya itu mendapatkan wajib pajak, dia mendaftarkan diri kepada wajib pajak bahwa dia ingin termasuk sebagai pengusaha kena pajak, tapi harus sesuai dengan struktur yang telah dilakukan. Kemudian NPWP. Nah, NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. Artinya di mana
nomor pokok wajib pajak ini yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri. Artinya NPWP ini adalah identitas diri kita, identitas diri pengusaha kena pajak itu untuk membayarkan pajaknya. Nah, selanjutnya yaitu masa pajak. Nah, masa pajak di sini adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung lapor pajak selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu tahun pajak. Nah, tahun pajak di sini namanya tahun pajak, artinya jangka waktu pajak selama 1 tahun. Artinya dari dari Januari sampai Desember. Selanjutnya di sini ada pajak terutang. Nah, pajak terutang di sini adalah pajak yang sama sekali belum dibayarkan sebagian maupun semuanya. Ya, pajak terutang, pajak yang sama sekali belum terbayar. Kemudian pajak kredit. Nah, di sini pajak kredit adalah pajak yang sudah dibayarkan sebagian, kemudian sebagiannya belum terbayarkan. Selanjutnya yaitu SPT atau surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini adalah surat wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajaknya. Kemudian SPT masa. Nah, SPT masa sama seperti tadi yang masa pajak, SPT masa ini adalah surat pemberitahuan masa. Nah, surat pemberitahuan masa ini jangka waktunya itu 1 bulan. Kemudian selanjutnya SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini adalah surat pemberitahuan tahunan, sama seperti tadi, yaitu dari Januari sampai Desember. Kemudian SSP atau surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini adalah surat setoran pajak ini didapatkan ketika kita melunasi wajib pajak, lalu kita mendapatkan bukti pembayaran. Nah, itu disebut dengan surat setoran pajak. Kemudian di sini yaitu SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini ada beberapa di dalamnya. Yang pertama yaitu SKPKB atau biasa disebut dengan surat pajak kurang bayar. Nah, surat pajak kurang bayar ini dirilis oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak karena kurang bayar. Artinya wajib pajak tersebut memiliki kurang bayar. Misalnya sebelumnya dia membayarkan sekitar 1 juta, kemudian selanjutnya dia juga membayarkan 1 juta, tapi wajib pajaknya itu naik sebesar 20% misalnya. Ya, jadi selanjutnya yaitu SKPN. Nah, surat ketetapan pajak nihil. Yang surat ketetapan pajak nihil ini merupakan surat yang dirilis juga oleh DJP karena tidak memiliki pajak terutang. Selanjutnya yaitu SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, surat ketetapan pajak lebih bayar ini selanjutnya itu SKPLB. Nah, SKPLB ini adalah surat ketetapan lebih bayar. Nah, surat ini diterbitkan untuk menentukan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunannya. Nah, selanjutnya yaitu surat tagihan pajak. Nah, surat tagihan pajak ini adalah surat yang melakukan penagihan kepada wajib pajak karena dia belum melakukan pembayaran. Nah, jadi keluarlah yang dinamakan dengan surat tagihan pajak. Selanjutnya yaitu surat paksa. Nah, surat paksa ini keluar ketika
si wajib pajak yang seharusnya membayarkan pajaknya tapi belum membayarkan pajaknya, kemudian telah keluar surat tagihan pajak tapi dia juga masih belum membayarkan pajaknya. Kemudian keluar yang dinamakan dengan surat paksa. Nah, surat paksa ini adalah di mana seseorang harus benar-benar membayar pajaknya sesuai dengan pajak yang terutangnya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.